Taisu bertanya kepada Habin apakah ponsel tambahan yang dimilikinya adalah milik Mina. Pada titik ini, tampaknya ia yakin bahwa Habin telah membunuh gadis itu. Sepanjang episode ini, Taisu berjuang melawan keinginan untuk tidak menyembunyikan gantungan kunci Habin. Ia menyembunyikannya di mobilnya, dan menyimpannya dengan aman dengan harapan Habin tidak menyadari bahwa gantungan kunci itu ada padanya. Keesokan harinya, para detektif pergi menemui Lee Soo-hyun, yang diduga sebagai pacar Habin, dan mengonfirmasi alibinya. Beberapa saat kemudian, Taisu juga menginterogasi Soo-hyun, dan ia terkejut mengetahui bahwa mereka berdua menghabiskan sepanjang hari di kamar itu, tanpa pernah keluar sekalipun. Taisu mencoba untuk melihat apakah anak laki-laki itu berbohong, tetapi dari kelihatannya, ia mempercayai orang itu. Namun, Soo-hyun kemudian memberitahu Taisu bahwa putrinya adalah orang baik dan ia harus lebih menghargainya. Soo-hyun juga tidak mengenal gadis bernama Mina. Taisu kemudian mengetahui bahwa Soo-hyun membuat gantungan kunci wall seperti yang berwarna merah yang ditemukannya di tas Habin, yang cocok dengan benang merah dari tempat kejadian perkara. Guru tersebut juga mengatakan kepadanya bahwa Soo-hyun adalah murid yang hebat. Guru tersebut berbicara tentang bagaimana Habin adalah teman yang sangat baik bagi Soo-hyun dan bahkan merelakan beasiswanya demi anak tersebut. Akan tetapi, Taisu kemudian mengetahui bahwa Soo-hyun ini berbeda dari pacar Habin karena ia baru pindah ke sekolah tersebut tahun ini, dan guru tersebut menyebutkan seorang Soo-hyun dari tahun sebelumnya. Di tempat kerja, Jae-won tidak memberitahu kepala sekolah bahwa Habin adalah putri Taisu. Ia kemudian mengakui kepada bawahannya bahwa meskipun ia sama sekali tidak menyukai Taisu, ia tahu Taisu tidak akan mencampuri kasus yang sebenarnya, bahkan jika putrinya terlibat. Dae-hong juga tampaknya tahu tentang hubungan tersebut, dan Eo-jin marah padanya karena tidak memberitahu Dae-hong. Dae-hong masih sangat curiga pada kapten tersebut dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak benar-benar ingin bekerja sama dalam kasus tersebut dengannya. Di sisi lain, Habin mengambil sekantong uang dari loker kereta bawah tanah dan menyimpannya di kamarnya. Sekantong uang tunai ini milik Yang Min, si pelaku kekerasan. Di rumah, Habin bertanya kepada ayahnya apakah mereka dapat pindah karena ia merasa sulit untuk tinggal di rumah tempat ibunya meninggal. Tetapi ayahnya berkata bahwa ia harus menyelesaikan satu kasus ini. Sepertinya Habin mencoba menyingkirkannya dari kasus tersebut karena keterlibatannya. Taisu, Eo-jin, dan Dae-hong menginterogasi beberapa saksi dan menyadari bahwa ada terlalu banyak kesamaan dalam pernyataan anak-anak itu, yang berarti ada sesuatu yang aneh. Mereka menemukan titik lemah, seorang gadis muda dengan masalah kecemasan yang dapat memberitahu Dae-hong kebenaran karena dia mempercayainya. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa seluruh pernyataan itu palsu karena Chae Yang Min tidak pernah pulang malam itu. Ketika polisi mencoba menangkap Yang Min, dia bersembunyi di rumah Sung Hye. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah mengakui apa yang terjadi kepada polisi, dia menjadi marah padanya dan hampir mencekiknya sampai mati sampai anaknya mengetuk pintu. Di sisi lain, Taisu mendapatkan rekaman kamera dashboard Habin, dan itu membuatnya semakin curiga padanya lagi. Dia kemudian pergi menemui ayah Soo-hyun dan mengetahui bahwa Soo-hyun adalah seorang gadis. Guru itu juga mengatakan bahwa dia sekarang mengajar sekelompok siswa yang berbeda, itulah sebabnya dia tidak tahu tentang anak baru itu. Sementara itu, Soo-hyun memberi Habin gantungan kunci baru. Yang Min mencari tas berisi uang tunai pada saat ini, dan dia bahkan melecehkan Jion untuk menanyakan di mana uang yang dicuri Mina. Habin kemudian memancing Yang Min keluar dari persembunyian dengan mengirimkannya gambar tas berisi uang. Dia menyuruhnya datang ke stasiun kereta bawah tanah, dan polisi juga sampai di sana. Yang Min pun tertangkap. Taisu pergi ke petugas forensik dan menyuruhnya untuk melihat apakah serat mikro pada gantungan kunci dan benangnya sama. Akhirnya dia mengetahui bahwa seratnya cocok, tetapi yang lebih penting, ada DNA di gantungan kunci yang cocok dengan sisa-sisa kerangka dari kasus lainnya, yang menyiratkan bahwa orang yang sama terlibat dalam kedua pembunuhan tersebut. Di akhir episode, Taisu tertangkap karena penyuapan. Uang ini tampaknya telah ditanam di mobil Taisu. Hal ini mengakibatkan Yang Min dibebaskan. Lalu setelah Yang Min dibebaskan, dia bertemu dengan Habin di jalan. Mereka kemudian saling tersenyum, seolah tahu bahwa rencana mereka berhasil. Jadi, ya, itu bisa jadi pembunuhan berantai, karena tidak mungkin Mina masih hidup setelah kehilangan begitu banyak darah, dan kerangka lainnya bisa jadi milik Soo-hyun karena dialah yang membuat gantungan kunci dan secara teknis hilang.